Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa'lam, hamzah itu ya, hamzah wasol. Wa'lam lan ngawur wasira anna sholata ing satuhune sholat iku tajibu wajib opo sholat bi awalil wakti kelawan kawitane waktu, wujuban kelawan wajib, muwassaan kang den jembarake. Ketahuilah bahwa sholat yang 5 waktu itu, nah alnya di sini adalah alnya al lil ahdin dihnya. Jadi ngerti kan maksudnya sholat di sini tuh sholat 5 waktu, bukan sholat hajat, bukan sholat tasbih gitu. Wa'lam anna sholat, ketahuilah bahwa sholat yang wajib itu, yang 5 waktu itu, tajibu bi awalil waktu wujuban, wajib sholat tersebut dikerjakan di awal waktu, wajib, muwassa'an, yang mana waktunya itu dibentangkan, diluaskan. Falahu mongko iku kaduwe wong at-takhiru utawi ngakhirake an awalihi saking kawitane waktu. Boleh bagi seseorang untuk mengulur, maksudnya mengakhirkan sholatnya dari awal waktu, ila waktin marang waktu yasa'u kang mot aja apa waktu ha ing as-sholah bisyarti ayya'zima kelawan syarat nyento neja sapa wong ala fi'liha ing atase ngerjaake sholat fihi ing dalem waktu. Jadi seseorang boleh mengakhirkan dari awal waktunya menuju waktu yang sekiranya masih berlaku, yasa'uha, diperluas, dijembarkan untuk dia. Zuhur ya berarti sampai waktu asar. Maksudnya andaikan mau sholat zuhur jam 2:30 siang itu diperbolehkan, tapi bisyarti ayya'zima ala fi'liha, dengan syarat ada niat untuk mengerjakan sholat zuhur tersebut pada waktu itu. Allah azan zuhur, setelah azan zuhur kemudian kita niat nanti aja deh sholatnya jam 2 atau jam 2:30. Nah itu boleh. Walau adroka, senajan nemu sapa wong fil waktu ing dalam waktu itu, ada alnya tuh, fil waktu ing dalam waktu yasa'uha rakaatan ing sa rakaat, la dunaha ora saandape rokat. Meskipun seseorang yang mengakhirkan sholat zuhur di akhir waktu itu hanya mendapatkan 1 rakaat saja. Jadi begitu dapat 1 rakaat lalu adzan asar, nah itu nggak apa-apa, masih masuk waktu zuhur. Fal kullu,
mongko utawi saben-saben rakaat iku adaun ada, wa illa lan lamun ora opo adroka fil waqti rakaatan faqadhaun mongko iku arane qadha. Tapi dia dikatakan mengerjakan sholat, nggak, sholat tuh ada qadha. Kalau ada itu berarti tepat waktu. Kalau qadha itu berarti mengerjakannya bukan di waktunya. Gitu. Jadi kalau sekarang kita sholat duhur berarti kita qadha. Tapi kalau sholat duhur jam 2 berarti namanya ada, mengerjakan tepat waktu, meskipun tidak di awal waktu tapi tepat waktu. Kalau sekarang isya masih tepat waktu, jam 9 masih tepat waktu, jam 10 masih tepat waktu, gitu maksudnya. Dikatakan ada, dikatakan tepat waktu apabila mendapatkan satu rakaat secara keseluruhan. Takbiratul ihram, Fatihah, ruku, intidal, sujud, duduk, sujud, adzan asar, berarti dia mengerjakan ada, sholat tepat waktu, gitu ya. Wa illa, dan jika tidak demikian, faqadhaun, maka dianggap sebagai qadha. Contoh, Allahu Akbar baru baca Al-Fatihah, sholat zuhur, udah adzan masuk apa? Asar, berarti apa itu namanya? Qadha apa ada? Qadha. Dikatakan ada apabila dia telah menyelesaikan menyelesaikan satu rakaat. Fal kullu adaun wa illa faqadha. Artinya gitu ya. Wa ya'samu, lan dosa sapa wong bi ikhraji ba'diha kelawan ngetokake sebagiane salat anil waktu, saking waktu. Wa in adroka, lan senejan nemu sapa wong rakaatan ing rakaat. Nah, seseorang yang tadi kita contohkan sholat duhur dapat satu rakaat lalu masuk waktu asar, itu dianggap berdosa. Artinya kan dia mengerjakan sholat duhur betul, sholat duhurnya dianggap ada, iya, tepat waktu, iya, tapi berdosa. Disebabkan bi ikhraji ba'diha, mengeluarkan sebagian rakaat yang lain dari waktu duhur, gitu loh maksudnya. Dapat satu rakaat azan, nah itu namanya ikhraji ba'diha. Dapat 2 rakaat azan, dapat 3 rakaat azan, tapi tetap dianggapnya sholat apa? Ada. Arti kan? Tetap dosa, tapi sholatnya sholat ada. Ya, dosanya tidak sebesar sholat qadha maksudnya. Mudah-mudahan ya kita dijadikan orang yang selalu ngerjain sholat sampai akhir hayat gitu. Apa doanya tahu? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seseorang yang istiqomah muqimas sholat, dalam sholat, wa min dzurriyyati, dan begitu juga dari kalangan keturunan-keturunanku. Jangan sampai kitanya rajin sholat, anak-anak kita, keturunan kita nggak pada ngelakuin sholat. Dajjal itu akan melangkah ke seluruh bumi kecuali 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kalau kita punya hati yang tidak beriman atau munafik, maka setelah masuk Madinah ngumpet pun bakal keluar dengan sendirinya, kena hantaman kaki Dajjal. Nanti orang-orang munafik yang ada di Mekah dan Madinah keluar dengan sendirinya.
Nah, sebenarnya deteksi kita tuh munafik atau tidak. Ada mukmin, ada munafik, ada musyrik, ada kafir. Mukmin orang beriman. Kemudian munafik ya. Apa sih munafik? Munafik itu orang Islam yang berada di barisan kaum mukminin tapi hatinya tidak berada di kaum mukminin, itu selalu berbeda. Hatinya kelawan tapi seragamnya pakai seragam muslim, itu munafik. Nah, kita berada di kubu itu apa enggak? Terus yang ketiga, musyrik. Musyrik itu orang yang meyakini adanya Allah tapi dia mensekutukan Allah. Nah, ada lagi orang yang kafir. Kafir itu sama sekali tidak meyakini adanya Allah, bahkan menuhankan yang lain. Nah, kita masuk dalam, ya Allah, kita masuk dalam kategori al-munafik atau tidak. Sebenarnya mendeteksinya tidak mudah. Sebenarnya mendeteksinya itu tidak susah, mudah. Mendeteksi diri kita itu masih terselimuti kemunafikan gitu. Guys, gini aja. Kalau misalnya ada seseorang yang nggak sholat tapi hatinya kok nggak nyaman, berarti dia termasuk mukmin. Kita ngerasain itu enggak? Gelisah aja, gelisah kayak nggak enak hati gitu tuh. Belum sholat tuh kayak ada orang atau tidak ada orang, di kamar sendirian. Tapi kalau misalnya sholat nggak dilihat orang tapi hatinya tetap nggak enakan, berarti dia mukmin. Meskipun mukminun dhaif, tapi mukmin setidaknya. Nah, di situ ada adzan nggak enakan, lagi ngobrol ada adzan nggak enakan, masuk dalam kategori ini. Jadi kita bisa nebak diri kita sendiri, kita tuh mukmin atau bukan. Setidaknya dia nanti maksain diri untuk sholat meskipun sendirian, atau setidaknya dia ngodoin kan termasuk orang. Kalau orang itu sih nggak mau ngodoin sama sekali, jur'ah, orang yang berani. Nah, kalau munafik tuh hati kita ya sebenarnya, hati kita. Mukmin hati, munafik hati. Kita sungguhan mencintai Allah, mencintai Islam, apa hanya sekedar gimmick, tampilan luar? Nah, itu bisa masuk dalam kategori munafik. Doyan temenan, doyan pacaran misalnya, padahal dia santri, munafik. Kalau mukmin tuh nggak enakan aja, nggak enakan pacaran saya mukmin, ada orang ataupun tidak ada orang. Jadi nggak sampai berani ngelakuin sesuatu yang melanggar perintah Allah. Mukmin tuh meskipun tidak ada orang, dia sendirian, tapi dia tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Itu mukmin. Kayak tadi contohnya sholat. Tapi kalau dikala sendirian kok kita misalnya berani, kemudian di depan orang kita sok santri gitu loh maksudnya, ya itu munafik. Sendirian nggak santri, di luar nggak santri, wah lebih-lebih. Nah, apa yang disampaikan oleh mu'alif ini berlaku untuk orang mukmin. Gak mungkin orang munafik ngelakuinnya. Walau rokatan, meskipun satu rokaat. Allahu Akbar, kemudian azan.
Ya udah, kita yang penting kerjain gitu. Cuman tahawun, menunda-nunda sholat, dosa nggak dosa? Lau syara'a lamun tumandang sapa wong fi ghairil jum'ati ing dalam sakliyane Jumat. Waqad baqiyalan teman-teman tetep apa ma waktu yasa'u kang mot apa ma ha ing ghairil jum'ah. Jaza mongko wenang lahu kadoyo wong bila karohatin kelawan tanpa kemakruhan opo ayuta wila nyenton dawaake sapa wong ha ing ghairal jum'ah. Itu jum'ah apa jamaah di situ ya? Jumat. Bil qiraati kelawan bacaan awid dzikri atau dzikir. Hatta yakhruja sehingga metu apa al waktu-waktu. Wa illam yuki asanjan ora nibake sapa wong minha saking khairul jum'ah. Rakaatan ing sarakaat fihi ing dalam waktu alal mu'tamadi ing dalam kaul kang den pegang. Apabila seseorang berpandangan tentang sholat selain Jumat, selain sholat Jumat, waqad baqiya ma yasa'uha, kemudian masih ada waktu yang luas untuk selain Jumat, jazalahu bila karohiyatin, maka diperbolehkan tanpa ada kemakruhan ayyutawilaha bil qiraah, untuk memperpanjang selain Jumat tersebut dengan bacaan awid dzikri atau dzikir. Jadi kalau sholatnya sholat biasa itu, kemudian ada orang sholatnya subuh, yang penting jangan sholat Jumat, lalu dia baca Fatihah atau baca suratnya lama Al-Baqarah, ya baca Al-Baqarah gitu loh, subuh tapi bacanya Al-Baqarah, kan sampai jam 8 lalu, maka diperbolehkan tanpa ada kemakruhan sama sekali. Atau zikir-zikir dalamnya, zikir-zikir dalam sholat kan, zikir suwe pisan dalam sholat, mungkin apal berbagai macam zikir. Hatta yakhrujal waktu wa illam yuki aminha rakaatan, meskipun satu rakaat pun belum dia kerjakan. Allahu Akbar. Sholat subuh, Al-Fatihah, lalu baca surat An-Nisa, itu rakaat pertamanya surat An-Nisa, baca An-Nisa aja sampai jam 6:30 itu belum rakaat aja udah keluar waktu. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan lakuin itu untuk sholat Jumat. Arti ya, kalau sholat Jumat jangan ngerjain itu. Kalau selain Jumat tidak apa-apa, tapi untuk Jumat jangan. Fa'ilam yabqa minal waqti ma yasa'uha, meskipun sudah tidak ada waktunya sama sekali, sudah kebablasan lah. Aukanat Jumatan, aukanat atau ana apa salat iku Jumatan Jumat, lam yajus mongko ora wenang apa almaddu nawaake, kalau salatnya salat Jumat tidak boleh diperpanjang banget bacaannya.
Wala yusannu lan ora den sunahaken apa ala iktisaru nyendekake ala arkanis sholati ngatasé pira-pira rukune salat liidroki kulliha krana nemuake sekabehane salat fil waqti ing dalem waktu. Salat maghrib adalah waktu yang pendek. Kalau kita sholat maghrib lalu membaca bacaan Al-Fatihah atau surat, lalu bacaannya dipendekin kayak inna a'toina atau qul huwallahu ahad, dengan tujuan agar sholat maghribnya tepat waktu, tidak amblas sampai isya, maka hal tersebut tidak disunahkan. Tujuannya begitu ya. Kalau kamu tujuannya pengen gelis-gelisan, tujuannya membaca surat, baca surat, inna atoina, sebab ngepres nih waktunya, jadi pendek-pendek saja, maka tidak disunahkan. Artinya mending gak usah baca sama sekali. Far'un utawi iki iku ana pang-pang sediji yundabu dan sunahake opo ta'jilu sholatin ngage-ngageake salat walau isya'an dan senejan iku isya li awali waktiha marang awal waktu isya li khobarin krono ana khobar afdalul a'mal as-sholatu li awali waktiha. Afdalul a'mali utawi luwih utama-utamai pira-pira amal iku as-sholatu sholat li awali waktiha kaduwe kawitane waktu sholat. Wa ta'khiruha lan ngakhirake isya an awalihi ya, wa ta'khiruha lan ngakhirake sholat an awalihi saking kawitane waktu litayak kuni jamaatin krono yakine berjamaah asnahu ing dalam tengah-tengah waktu. Wa infahusyalan senejan banget opo at-takhiru ngakhirake disunahkan mensegerakan sholat di awal waktu apa aja, zuhur, asar, maghrib, isya. Meskipun sholat yang waktunya paling panjang isya sampai subuhan waktunya, maka memang yundabu ta'jil, itu juga disunahkan untuk begitu adzan langsung sholat, maksudnya gitu. Sunnah. Karena ada sebuah hadis mengatakan afdolul a'mal as-sholatu li awwali waktiha. Sebaik-baiknya amal adalah sholat di awal waktu. Sunnah juga mengakhirkan sholat an awalihi, tidak ngelakuin yang pertama maksudnya gitu, tapi sholatnya di akhir dan sunnah. Litayakuni jamaatin karena merasa yakin akan berjamaah nanti. Asnahu di tengah-tengah waktu tersebut. Wa in fahusyat takhir, meskipun sampai banget akhirnya. Perjanjian kayak apa kayak gitu loh misalnya. Tayakun tuh macam-macam sih bentuknya. Atau kita lagi duduk begini, ada santri bilang nanti sholat isyanya jam 2:30 malam aja yuk. Yuk. Kita nggak ikutan ngobrol misalnya, tapi kita tahu rencana mereka. Nah, akhirnya tidak matikan tayakun. Begitu ada adzan isya, ntar aja lah saya ikut gerombolan mereka aja. Itu. Jadi sendirian awal waktu di waktu isya dengan akhir waktu isya jam 2 itu ya sama-sama sunnah, sama-sama sunnah, sama-sama ya kalau diperbolehkan pasti ya,
Ini kita bahasnya sama-sama al-mandub, disunahkan. Jenis tayakun tuh bukan itu aja. Jenis tayakun tuh kebiasaan di pondok misalnya. Kita bikin pesantren yang mana sholat kegiatannya padat dari maghrib sampai jam 11 di Rosah misalnya, atau Basul Masail selesai jam setengah 12. Biasanya jam 12 nih para peserta Basul Masail bakal sholat jamaah Isya. Gitu. Keyakinan kita seperti itu. Waktu maghrib, kemudian datanglah waktu Insya Allah, nanti aja lah, nanti ikut sama rombongan Basul Masail aja. Paham ya begitu ya? Nanti sholat jamaahnya dikerjain jam setengah 12. Nah itu sunnah juga, mengakhirkan waktu karena ingin menemui sholat jamaah karena keyakinannya. Meskipun asna'ahu, di tengah-tengah waktu, bukan di awal tuh, tengah-tengah. Bahkan wa in fahusya at-ta'khir, ngakhirakannya tuh keterlaluan gitu loh, maksudnya udah ngedempet banget kayak pengen subuh. Nah itu tetap disunahkan. Malam yadik, selaginya ora rupek opo al waktu. Selama waktunya itu nggak sampai sempit banget. Walidhani halan krono nyanae jamaah idza lam yafhush nalikane ora banget opo al waktu urfan ing dalem umume. La lisyakin ora krono mang fiha ing dalem jamaah mutlakon kelawan mutlak. Jadi di dalam usul fikih itu ada yakin, ada dzan, ada juga syak. Nah, ini ada yakinun, ada dzannun, ada syak. Raib, syak tu raib, la raiba fi. Kau yakin, bagaimana kita bisa mengilustrasikannya? Seperti kita meminjamkan uang kepada seorang pegawai negeri. Akhirnya kita pinjamkan dia uang karena kita merasa yakin dia pasti akan bayar. Ngerti kan begitu? Itu namanya yakin. Kemudian apa lagi? Kita ilustrasi yakin tuh kan, ada yakin, ada percaya. Percaya doang. Kalau percaya itu bahasanya tasdiq, percaya. Yakin itu harta yang ada dalam hati. Harta yang ada dalam hati yang bercampur antara kepercayaan dengan realitas yang dia memastikan realitas itu pasti akan terjadi, itu yakin. Itu. Contohnya tadi ada mbak-mbak yang tidak kamar mandi luar waktu asar tuh. Kenapa kamu gak mandi luar? Ngapain? Ya wudhu kayak sholat, orang gak ada air. Tahu dari mana? Ya kan kamu belum keluar. Misalnya ya belum keluar. Tahu dari mana? Kamu keluar di kamar terus tadi. Ya katanya. Saya lihat sih anak-anak yang lain pada ngerumbung situ, berarti kan di sana gak ada air. Seyakin itu sampai dia tidak mau mencoba melangkahkan kaki untuk menuju kamar mandi luar. Nah, keyakinan itu membuat seseorang akhirnya bisa melangkah ataupun tidak.
Gitu loh maksudnya. Bisa melangkah atau tidak tuh namanya yakin. Contoh lagi, ada orang yang mandi di sungai atau mandi di air yang keruh, yang nggak kelihatan batunya gitu loh. Lalu dia tega untuk langsung terjun dari atas ke bawah tanpa ragu, tanpa inisiatif, tanpa menelaah, tanpa meneliti gitu. Kenapa dia berani? Karena yakin tidak ada batu-batu cadas. Kalau ada, kalau ragu ada nggak khawatir kan gitu. Tapi kalau yakin sih gimana? Yakin tuh begitu. Nah, sebenarnya iman itu al-imanu al-i'tiqadu bil qalb, yakin dalam hati. Iman tuh yakin. Iman terhadap surga, iman terhadap neraka, iman terhadap Allah, iman terhadap hari akhir, iman terhadap kematian tuh yakin gitu ya Mas. Ya, yakin tuh bisa muncul karena kebiasaan, karena informasi, karena apalah, karena sebelumnya pernah lihat, karena macam-macamnya. Yakin tuh kalau mendefinisikan yakin tuh sebuah kepercayaan, bukan kepercayaan, rasa percaya yang ada dalam hati orang diiringi dengan suatu realitas yang mana dia memastikan realitas itu akan terjadi. Itu namanya yakin. Kalau kamu disupirin Mangarib bagaimana? Yakin. Tapi kalau kamu disupirin sama Bayu, gimana? Ya syak namanya. Oh ya enggak jadi nih mah. Khawatir jeblos ke mana? Jeblos ke itu kan, ke sawah gitu. Jangankan mobil, motor aja takut. Jangankan motor, sepeda aja takut. Pada mundur semua. Kenapa kalian pada mundur? Hati, ini masalah hati. Masalah kurangnya rasa yakin. Tuh, itu namanya yakin. Nanti di usul fikih itu akan belajar gitu. Al yakinu la yuzalu bisyak. Itu. Urusan pondok, percayakan dan yakin dia bisa ngerjain. Yakin sampai bisa kepercayaan, bisa keyakin. Ada kalanya percaya belum yakin. Ada orang percaya tapi belum yakin. Belum yakin saya. Omongan kamu tuh belum yakin kan gitu. Jadi yakin tuh suatu benda yang masuk ke dalam hati, yang membuat kaki, tangan dan seluruh anggota badan tuh bergerak dan memastikan bahwa hal itu perlu atau tidak dikerjakan. Itu namanya adalah yakin gitu loh Mas. Ada teman minjem uang sambil nangis-nangis, tolong buat bayar kontrakan. Air matanya membasahi pipi. Cerita berbagai macam hal, intinya sih minjem uang. Ya kita sih percaya, tapi kalau orangnya nggak punya apa-apa, misalnya bukan pegawai negeri, bukan, ya akhirnya mungkin sampai percaya aja ya. Kalau untuk yakin sih belum gitu. Jadi akhirnya kita pengen minjemin uang tuh, nanti kadang-kadang kita ngomong pura-pura nggak ada, atau bilang mau dipakai, atau bilang apalah, itu karena keyakinan kita yang kurang. Sebenarnya dalam ilmu itu dikatakan apa sih? Malam ya'taqib yang tafi itu idil fata. Seseorang pemuda idil fata hasba' tiqadi. Seorang pemuda itu tergantung keyakinannya. Rufi, dia akan diangkat derajatnya. Wa kullu man, dan setiap orang lam ya'taqid, yang tidak punya rasa yakin dia akan berhasil, dia akan pintar, dia akan
ya lam yantafi, nggak bakal berguna, nggak bakal manfaat. Ragu bisa nggak ya, bisa nggak ya, harus bisa, yakin bisa. Mungkin sekarang lagi proses, mungkin sekarang belum, mungkin sekarang begitu aja tuh. Tapi suatu ketika saya yakin saya akan seperti dia, saya yakin bisa bangun rumah, saya yakin. Ya tapi jangan cuman yakin tapi tidak kayak gini. Tapi kalau untuk kalau misalnya kamu nggak belajar lalu yakin tuh kayak gimana sih? Kayak nggak mungkin itu loh. Yakin saya pintar tapi tuh molor begawean. Belajar nggak, ngaji nggak, tapi tuh bisaan yakin gitu loh. Kayak tidak meyakinkan, orang seperti ini nggak layak untuk dibilang yakin banget. Nah ceritanya tuh Abi punya temannya Abi, temannya Angzen tuh. Ada orang seumuran Abi bilang, itu waktu masih di umur 23, 21 ya, saya yakin nanti di umur 27 tahun saya akan sukses. Dianya juga mungkin curhat sama guru-guru ininya, guru apa nama spiritualnya. Kata guru spiritualnya dapat patah tuh, dapat wangsitnya, kamu umur 27 tahun pasti sukses gitu. Jadi saya yakin itu dia, tapi tuh nggak menggawe, nggak kerja, bisaan. Subhanallah, luar biasa banget orang. Nggak kerja, nggak cari uang, nggak menggawe, nggak ada usaha, nggak ada modal, nggak ada, tapi tuh keyakinannya tinggi sekali. Kan ini subhanallah bang, dan luar biasa, bisa salut bang. Sampai sekarang ya masih begitu gitu. Kirain aku udah berhasil, itu masih gitu, baik ontelan sepeda, baik. Ya ini namanya dia tunggu-nunggu, itu udah Desember tanggal 31 ini. Misalnya umurnya udah tanggal Desember, masa kok belum ada rezeki nomplok dari langit? Keyakinan palsu. Namanya keyakinan apa? Keyakinan palsu. Seperti kamu yakin adanya setan, keyakinan palsu. Setan ada. Wah, ada pocong. Baik. Kalau karena yakin adanya jamaah tidak apa-apa. Kalau menduga adanya jamaah, yang penting waktunya tidak sampai jam 2:30 atau jam 2. Menduga aja, menduga. Dzan itu 70% yakin. Dzan itu ada keyakinan tapi 70%, ragunya itu 30% tuh dzan. Gitu ya. Nah, kalau syak itu yakinnya 50, kemudian syak apa? Dzannya juga 50. Syak tuh. Ya enggak, ya 50, cuma 50% yakinnya gitu. Ragu lah. Kalau karena syak maka tidak sah. Tapi kalau karena dzan boleh. Saya menduga dan saya kamu yakin nggak? Enggak sih, tapi saya menduga bahwa nanti malam tuh orang-orang pada sholat jamaah isya. Kata-katanya sih saya katanya, tapi nggak pasti sih yang ngomong orang itu tukang bohong gitu misalnya. Tapi tuh ada dugaan mengarah ke sana. Maka tidak apa-apa idza lam yamkhush hurufan, apabila secara umum waktunya itu nggak terlalu mepet. Fa illa, jika tidak bisa dzan, tidak bisa yakin, ya, atau li syakkin fiha mutlaqan. Fa illa, maka fa illa urfan. Fa illa, maka ya dianggap ragu fiha secara mutlak. Terus wal jama'atu al-qalilatu awal al-waqti afdalu minal katsirati. Wal jama'atu tawi jamaah al-qalilatu kang kidik awal al-waqti ing dalam kawitane waktu iku afdalu luwi utama minal katsirati saking akehe jamaah akhirahu ing dalam akhir waktu. Apa coba maksudnya, ada yang bisa nerjemahin? Berjamaah sholat, makmumnya banyak,
makmumnya sedikit, tapi di awal waktu itu lebih utama daripada berjamaah makmumnya banyak tapi di akhir waktu. Wa yuakhiru wallahu a'lam.